Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 dengan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Hani Dewi Arisanti, Eskom Mkom. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kita buat dengan nama website yaitu Pasti Bisa. Oke, ini saya bantu share screen dulu ya. Oke, di sini perencanaan proyek dengan judul Pembangunan Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi. Oke, di sini kita adalah kelompok 1 dengan 3 orang di dalamnya, yaitu pertama saya pribadi dengan nama Alfian Syaraharjo dengan NIM 2023 08041188. Lalu Dengan saya Alfian Mapandi dengan NIM 2023 08001489. lalu Dengan saya Bayu Herlambang dengan NIM 202308041178. Oke, ada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Es Unggul Harapan Indah Bekasi 2000. Jaya. Boleh kita langsung ke Latar latar belakang? belakang proyeknya ya. Boleh silakan Mas Di sini Alvin saya dijelaskan. akan di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek. Banyak individu mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan pribadi, mencatat dan pemasukan pengeluaran secara terstruktur. 2. Tujuan proyeknya membuat aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis web dan menyediakan fitur pencatatan transaksi pengelompokan kategori keuangan. Visualisasinya laporan dan ekspor datanya. Memastikan dapat digunakan secara mudah melalui perangkat HP maupun PC. 3. Ruang lingkup proyeknya pengembangan front-end dengan React.js dan back-end dengan Flux Python. Dan penggunaan database-nya pakai SQL atau PostgreSQL. Fitur utamanya pencatatan pemasukan, pengeluaran, kategori keuangan grafik, visualisasi, ekspor Excel, PDF. Aksesibilitasnya multi perangkat pakai responsive design. Tim proyeknya di sini ada project manajernya Alfian Raharjo, front end-nya Alfian Mapandi, back end-nya Bayu Herlambang. 5. Stakeholder proyeknya dosen pembimbing, pengguna aplikasi dan tim pengembang. 6. Estimasi waktu dan jadwalnya minggu ke-1 dan keduanya analisis kebutuhan dan perancangan sistemnya. Minggu ketiga dan minggu keempatnya adalah pengembangan CRUD transaksi kategori. Minggu kelima dan minggu keenamnya fitur grafik dan ekspor laporannya. Minggu ketujuh adalah pengujian dan debugging. Minggu ke-8-nya finalisasi dokumentasi. 7. Estimasi biayanya, hostingnya pakai Heroku dan Vercel sekitar 50.000 sampai 200.000 per bulan. Pengembangannya dilakukan menggunakan perangkat dan software pribadi biaya Rp0. 8. Resiko potensialnya keterlambatan pengerjaan, kendala integrasi front-end dan back-end-nya, bug error-nya dan saat testing, dan mitigasi dan penjadwalan mingguan standarisasi API dan pengujian berkala. 9. Kriteria keberhasilan proyeknya, semua fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasinya dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, dokumentasi dan presentasi proyek lengkap. Oke, di sini ada struktur proyek, yaitu yang pertama saya sendiri itu Alvin Syaraharjo yang bekerja sebagai project manager. Di sini tugas saya adalah bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya proyek, lalu membuat perencanaan, penjadwalan dan pengorganisasian tugas tim. Lalu mengelola risiko, memastikan kualitas proyek dan menjadi penghubung dengan dosen pembimbing. Lalu yang terakhir, saya bertugas menyusun dokumentasi proyek dan mengkoordinasikan laporan akhir. Di sini saya bertugas front-end developer, mendesain dan mengembangkan tampilan antarmuka menggunakan React.js, menyusun layout yang responsif untuk digunakan perangkat mobile maupun desktop, menghubungkan antarmuka dengan API backend yang disediakan. Yang terakhir, melakukan ujian tampilan dan memperbaiki bug visual atau logika tampilannya. Ya, untuk bagian backend developernya di sini perkenalkan nama saya Bayu. Tugas saya itu mengembangkan server dan API dengan menggunakan Flash. Yang kedua, menyusun skema dan pengelolaan database menggunakan SQLite. Yang ketiga,
menangani logika bisnis terkait pencatatan transaksi, pengelompokan kategori, dan penyajian laporan. Yang keempat yaitu menjamin keamanan data dan validasi input dari sisi server. Oke, sebelum kita masuk ke dummy-nya, di sini kita akan sedikit menjelaskan tools apa aja yang kita gunakan untuk membuat aplikasi Avasti Bisa ini ya. Oke, boleh silakan Mas Bayu dari persiapan proyeknya nih. Jadi pada proyek kali ini bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya money management, kita pasti bisa. Kita menggunakan berbagai macam tools yang dimana ada Homebrew, ada Python, ada Flash, ada Node.js, ada React.js, ada SQLite, ada Postman, dan terakhir kita menggunakan tools Visual Studio Code. Oke, di sini ada Untuk struktur struktur project project awalnya, Mas kita Bayu. terbagi menjadi dua, yaitu ada back-end dan front-end. Kita mulai bahas dari proses pembuatan front-end dulu kali ya. Untuk front-end-nya yang pasti kita menggunakan React.js. Di sini untuk mengatur desain UI UX-nya agar terlihat lebih menarik dan responsif. Untuk pembahasan fitur nanti saat mulai pengoperasian aplikasi dummy yang sudah kita buat. Oke. Nah, sabar untuk pembahasan proses pembuatan backend yaitu kita menggunakan framework Flash untuk membuat server yang bisa menerima request dan mengirim respons. Dan menggunakan library HTTP klien berbasis JavaScript yaitu Axios untuk mengirim request ke server backend. Serta SQLite untuk menyimpan data dari API. Di sini ada pengertiannya. Sekarang fitur backend. Untuk fitur backend kita terdapat yaitu hapus transaksi, itu pertama. Yang kedua itu ada edit transaksi, bila mana ada salah penginputan nominal atau tanggal, itu bisa diedit. Yang ketiga itu ada fitur yang dinamakan target tabungan, atau misalkan contoh saya pribadi, gue pengen nih beli Aerox nih, Aerox Alpha, harganya 40 juta. Saya masukin dong target tabungan saya nominal 40 juta. Nah, setelah saya masukin target tabungan 40 juta itu, saya input pemasukan saya sebesar 5 juta yang dimana itu adalah gaji bulanan saya. Dari 5 juta itu baru mencapai target berapa persen dari total target barang yang saya inginkan dari 40 juta itu kurang lebihnya. Oke, kayak gini ya kira-kira gambarannya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke struktur folder projectnya nih. Di pasti bisa ini kita ada backend, yang mana backend itu memiliki file app.py, dimana itu ada flash backendnya. Lalu ada frontend, di dalam frontend ada paket JSON dan source. Dalam source kita menggunakan app.js dan komponen. Di dalam komponen kita ada dua, transaksi form dan transaksi list. Oke, di sini fitur-fitur yang berjalan ya di backend ya. Tambah transaksi, edit transaksi, hapus transaksi, cancel, hitung saldo, proses bar targetnya, input manual target tabungan, dan update tampilan tabel transaksi. Untuk fiturnya itu ada login. Oke, boleh lanjut Mas Bayu silakan. Untuk fitur backend ini ada lagi terakhir, ini sangat krusial. Ibarat kata gini, kita mau masuk rumah nih, tapi kita nggak punya kunci, kan lucu. Jadi kita di project kali ini menyediakan fitur login dan register. Tujuannya agar para penggunanya tuh bisa menikmati aplikasi yang sudah kita buat gitu loh. Oke, kira-kira begini ya. Sekarang kita langsung mulai aja ke dummy-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita udah bikin yang backend dan yang front end-nya. Oke, di sini kita pakai React.js.
Untuk pengoperasiannya dimulai dari yang back end. Jadi di sini kita udah ada back end dan front end. Di back end dulu. Di back end di sini kan kita dari home. Nah, di sini kita menggunakan VNV Conda atau Conda VNV, di mana dengan Conda VNV nama filenya itu nama project kita yaitu pasti bisa. Kita masuk aja, kita aktifkan dulu Conda activate. Pasti bisa karena nama project kita adalah pasti bisa. Nah, di sini sudah masuk VNV-nya di pasti bisa. Di pasti bisa ini kita LS dulu. Ya, di sini nama project kita pasti bisa. Kita masuk ke project ya. CD pasti bisa, lalu kita LS lagi. Nah, di pasti bisa ini seperti yang tadi saya jelaskan ada back end, front end dan Randall YAML. Kita masuk ke back end-nya karena di sini memang terminal khusus untuk si back end-nya. Kita ke CD back end. Ya, sudah masuk ke backend-nya, kita langsung jalanin aja si flash-nya dengan cara kita tulis Python f.py enter. Ya, di sini sudah aktif ya teman-teman ya. Di sini untuk running HTTP-nya di 127.0.1.1.2 ya, di sini udah terlihat debugger is active dengan pin sebagai berikut. Karena udah aktif, jadi kita tinggal ke front end-nya aja. Front end sini kita menggunakan React.js. Jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal tulis npm start. Oke, dia akan masuk otomatis ke dalam filenya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Ini untuk login. Jika kalian sudah punya akun, tinggal login aja. Tapi kalau misalkan belum punya, di sini ada tulisan daftar dulu yuk. Ya, kita daftar dulu. Nah, sini kita daftar nih. Kita contoh ya. Tes kelompok. Kayak username nih yang enak pakai kelompok kita deh. Kelompok 1 nggak sih, Mas Alpin? Kelompok 1 boleh. Iya betul sekali Mas Bayu. Terus kelompok 1 aja ya. Passwordnya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deh biar gampang ya. Oke. Kita daftar nih. Nah, berhasil nih teman-teman. Kita close, kita langsung login aja tadi. Namanya kelompok 1. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita login sukses ya teman-teman. Ya, kita masuk ke tampilan dalamnya seperti ini. Di sini ada selamat datang di pasti bisa. Hello kelompok 1 karena tadi kita masih username itu kelompok 1. Nah, mungkin boleh dilanjut lagi nih untuk apa di dalamnya. Di sini ada aplikasi yang bernama Pasti Bisa. Di sini ada 2 tipe juga. Di sini ada pemasukan, di sini ada pengeluaran. Kita bisa memilih bulanan kita mau apa, pemasukan atau pengeluaran. Misalnya kita mau pengeluaran. Misalnya kan pengeluaran dulu, kita ada Mas Alvin, kan belum ada uangnya nih. Oke. Pemasukan dulu. Pemasukan kita kan misalnya di gaji itu UMR sekitar 5 juta. Contoh. Keterangan gaji. Di tanggal ini fleksibel, bisa tanggal sekarang atau mau tanggal kapan. Contoh tanggal sekarang ya. Kita tinggal simpan transaksi. Kita simpan. Oke, berhasil. Ya, di sini ketahuan saldo kita ada 5 juta. Dan targetnya 100%. Dan di sini juga bisa diubah kalau mau diubah namanya, keterangannya atau ada salah input atau segala macam. Nah, kita mau pengeluaran dulu dalam setiap bulannya mau kayak gimana? Misalnya tiap bulan itu pengeluaran. Contoh Mas Alpin, pengeluaran tiap bulan untuk biaya listrik sebesar 2 juta rupiah misalkan. Boleh. Di sini kita tulis 2 juta rupiah dengan keterangannya biaya biaya listrik. Ya. Tanggalnya tanggal fleksibel, tanggal sekarang, boleh tanggal besok, simpan transaksinya. Nah, di sini ketahuan sisa saldo kita berkurang jadi 3 juta. Yang tadinya kepakainya 2 juta. Sisanya saldonya 3 juta. Oh iya, misalnya Mas kita mau jualan. Saya baru ingat, misalkan bulan ini, contoh bulan ini saya ulang tahun Mas Alpin di tanggal 28. Saya perlu traktir teman-teman saya. Nominalnya sebesar 1.500.000. Kita tambah lagi. Di sini tipe transaksinya pengeluaran.
berapa? 4 juta berapa? 4.500.000. 1.500.000. Ya, Mas, 1.500.000. Keterangan itu tentang ulang tahun ya. Traktir Ada acara teman-teman. ulang tahun. Oh, traktir ulang tahun apa? Acara Ya, traktir ya. tanggal 28 Mas Alvin. Oke, tanggal 28 Mm-mm. simpan transaksi. Nah, di sini ketahuan juga sisa saldo kita, sisa 1.500.000 dalam sebulan. Nah, di sini Oh juga kalau ternyata misalnya mau ada revisi, nggak apa jadi tuh? Mas Alvin karena tanggal 28 saya mesti dinas keluar kota. Oh, Oke. kalau nggak jadi, kita juga bisa hapus. Di sini kita pilih mau apa pengeluarannya, biaya listrik atau traktir ulang tahun. Di sini kita hapus saja salah satunya. Karena saya Oke, nggak jadi traktir ulang tahun ya yang dihapus traktir ulang tahunnya Mas Alvin. oke. Nah, di sini kan misalkan bayar listrik nih kan 2 juta, ternyata salah. Ternyata dapat diskon dari Ya, pemerintah. Harusnya 2 juta boleh jadi kita hanya bayar 1 juta aja. Di sini tinggal kita edit aja. kita Edit. Nah, di sini otomatis ya keluar, kita tinggal ubah aja deh 1 juta. Dari listrik tanggal 23. Update transaksi berhasil langsung 4 juta. Terus di sini ada targetnya juga nih, target tabungan. Misalkan Mas Misal, Alvin, hmm, tahun depan saya mau nikah. Budget yang saya hmm, butuhin misalkan 150 juta Mas Alvin. hmm. bisa. Oke, di sini langsung tercatat No, progresnya targetnya mencapai progresnya baru 2,7%. baru 2,67%. 7%. Kalau misalkan kita tambah lagi ini misalkan nih dapat bonus dari kantor misalkan ya. Pemasukannya Dari Ya, kantor misalkan misalkan 11, 100 juta. setahun. 10, Misalkan dapat 100 10 juta nih juta. bonus dari kantor. Mm-mm. Bonus 100 kantor. juta ya. Bonus kantor. Ya, di tanggal 31 lah misalnya ya. Oke. Mm-mm. Di bukan transaksi. Ya, Bab, jadi kita jadi 104 juta yang mana progresnya naik persentasenya jadi Naik 69,33%. 10%. oh Kayak gitu. berarti semakin deket targetnya indikator yang warna hijau ini semakin ini ya menunjukkan ya Betul. progres kita udah sampai Betul mana Mas ya. Bayu. Coba kita tambah Betul lagi nih Mas sampai Bayu. 10 juta. Keterangannya nemu duit di jalan misalkan ya. Misalkan Di ya. tanggal Agustus nih tanggal 28 misalkan ya. Mm-mm. Sorry. Ya, tinggal simpan transaksi. Sorry. Nemu duit di jalan. Kebalik Mas Alvin. 20 juta dia. Keterangannya nemu duit di jalan. Tanggal Agustus. Simpan. Oke, langsung nambah juga indikatornya. Prosesnya juga nambah 96%. Oh. Itu bisa diedit lagi atau dihapus lagi, itu bebas. Tapi Mas Alvin, saya mau nanya, setiap transaksi atau user yang berhasil regis kira-kira terrecord gak ya di database kita? Gitu. Oh, pasti ke record dong. Di sini kita bisa Aman lihat. nggak sih? Kira-kira secure gitu nggak sih? Di sini yang kita ada di Kayaknya back sistemnya end, ada yang kita tinggal salah. masuk ke menu database-nya aja. Nah, di sini ada nih data-datanya nih kelompok 1 yang tadi ya. Ada uang gaji, terus bonus kantor, nomor duit di jalan, Jadi nomor user duit di kelompok jalan. 1 itu ada tabelnya uang gaji, kasih teman, gaji. Nah, ketahuan di sini di Semuanya terekam pengelompokannya. di sini. Jadi ada list transaksinya. Itu keterangannya, tanggalnya kapan, sama username-nya. Ini sebelumnya kita juga udah pernah coba ya tes 1 2 3. Nah, ini yang kelompok 1. Kayak gitu. Jadi semuanya aman, tercatat di history dan juga tercatat di websitenya. Oh berarti bagus dong Mas Alvin. Cuman Iya kayaknya ada dong. yang kurang gak sih Mas Alvin dari Apa project tuh? kita kali ini? Kayaknya visualnya kurang ya. Ya, ini kan kita karena untuk mempresentasikan aja, mungkin nanti untuk kedepannya kita akan update untuk jadi lebih bagus lagi untuk UI UX-nya, jadi user dapat menggunakannya dengan lebih nyaman lagi. Betul. Ini kalau Gitu loh misalkan Mas sudah selesai Alvin. digunakan, ya sama-sama Mas Bayu. Misalkan kita mau udah selesai gunakan nih, kita tinggal pencet logout aja di sini. Logout, otomatis dia akan ke menu login. Keluar.
Nanti Oke. untuk masuknya tinggal masukin lagi sama seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Gitu. Oke, Mungkin siap, segitu siap, siap, aja Mas dari Alvin. kelompok. Sama-sama Mas Bayu. Mungkin segitu aja dari kelompok 1 dengan project pasti bisa. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye guys. Dadah. Thank you.